Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FWF Osaka, Philmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan mewartakan kebenaran firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Dr. Luisa Langi. Beliau akan membawakan tema Allah peduli dari Matius 26 ayat 35 sampai 40. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kasih dan kemurahan Tuhan, kami boleh hadir bersama-sama kembali untuk belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Kau memperlengkapi kami malam hari ini dengan kehadiran Ibu Pendeta Dr. Luisa yang akan memperlengkapi kami. Kami mohon supaya Tuhan urapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu. Kau pakai secara penuh kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memenuhi hati dan pikirannya, sehingga apapun yang disampaikan Tuhan adalah kebenaran firman Tuhan. Kami yang belajar malam hari ini bersama-sama, Kau berikan kami kerendahan hati untuk terbuka, membuka pintu hati kami untuk menerima firman Tuhan, untuk menguji segala sesuatu, sehingga apa yang kami dengar adalah daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah malam hari ini. Engkau kami serahkan secara penuh malam hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami untuk belajar bersama. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir malam hari ini. Mungkin mereka dalam kesibukan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Tuhan, Engkau menjamah anak-anak-Mu yang saat ini dalam pergumulan. Biarlah mereka juga menerima kasih sayang Tuhan, sebagaimana yang Kau curahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi nama Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Luisa waktunya. Baik. Puji Tuhan, izin share screen. Maaf, ini salah. Baik, puji Tuhan, saya apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik, puji Tuhan. Oh, iya, puji Tuhan. Pada saya diberikan tentang judul Allah peduli, dan bacaan kita malam hari ini Matius 25 ayat 35 sampai 40. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka kata orang-orang itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, dan kami memberi engkau makan, atau haus, dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing, dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit, atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku
yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus Kristus, dan yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, kita lihat sedikit latar belakang. Kalau kita baca di Matius 25 ayat 34 sampai 40 itu melakukan kebajikan kepada orang yang hina, dan Injil Matius ini ditujukan kepada komunitas Kristen Yahudi. Tujuannya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa Yesuslah Mesias yang dinubuatkan oleh Perjanjian Lama. Walaupun Injil ini pertama-tama ditujukan kepada kaum Kristen Yahudi, Yesus sendiri menunjukkan pemberitaan keselamatannya meluas kepada bangsa-bangsa lain. Karena dia adalah juru selamat dunia. Sebaliknya, pada kebanyakan kesempatan yang Yesus mengecam orang-orang Yahudi, terutama pemuka agama Yahudi, akan kekurangan percaya mereka pada dirinya. Jadi mereka nggak percaya, ya. Lebih banyak mereka menolak Yesus. Nah, tema Injil Matius yang utama adalah kerajaan surga. Dan tema ini merupakan kedaulatan Allah atas orang percaya. Di dalam Yesus, kerajaan surga sudah hadir dan berdiam di tengah-tengah dunia ini. Dengan demikian, setiap orang yang percaya kepada Yesus adalah anggota kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats ini kalau kita lihat ada bagian khotbah Yesus ya di Bukit Zaitun pada minggu terakhir di Yerusalem ya. Kita lihat di pasal 4 ayat 3. Dan untuk menggambarkan penghakiman terakhir itu, Yesus mengangkat 3 perumpamaan. Bapak Ibu, perumpamannya adalah tentang perumpamaan 10 gadis, kita ingat ya, kemudian tentang talenta, dan yang ini perumpamaan pemisahan kambing dan domba. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ketiga perumpamaan itu menggambarkan bagaimana kedatangan Tuhan Yesus yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Ya, ketika perumpamaan itu menjelaskan bahwa siapa yang tidak selalu siap-siap menerima kedatangan Yesus, maka dia sama sekali tidak layak dalam kerajaannya. Dan sebaliknya, yang siaga dan terjaga, nah itulah yang akan mewarisi kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya, begitu siapa orang yang selalu siaga dan yang akan menjadi pewaris kerajaan Allah? Mari kita ikuti dari bacaan kita di atas. Yang pertama kita lihat bahwa tempat bagi orang yang percaya telah disediakan Tuhan jauh ya sejak dunia ini dijadikan. Nah, kita lihat di ayat 31 sampai 33, Yesus dengan jelas mengatakan bahwa ketika anak manusia itu datang dalam kemuliaannya bersama dengan malaikat-malaikat dan dengan kemuliaannya, maka dia akan mengumpulkan semua bangsa untuk apa? Dihakimi. Wow. Dan melalui penghakiman itu, semua orang harus mempertanggungjawabkan semua perlakuannya di hadapan raja itu. Maka raja yang mulia itu akan memisahkan ya seorang dari yang lain, seperti memisahkan kambing domba. Nah, domba akan ditempatkan di sebelah kanan dan kambing sebelah kiri. Nah, kepadanya ya yang di sebelah kanan, raja akan berkata nih, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, Bapak Ibu, kata, hai kamu yang diberkati Bapakku, itu menandakan bahwa orang yang berada di sebelah kanan raja itu adalah orang-orang yang menerima berkat sempurna dari Bapa kita yang di surga ya. Karena apa? Ya, mereka melakukan kehendak Bapa kita ya. Dan kesempurnaan berkat itu akan mereka terima melalui apa? Ajakan raja untuk apa? Menjadi penghuni kerajaan kekal itu. Wow. Jadi kata terima kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan, itu menandakan bahwa kerajaan Allah itu adalah kerajaan yang kekal, yang telah ada dari sejak penciptaan dan untuk selama-lamanya. Yang di dalamnya adalah orang-orang khusus. Siapa?
yang mereka yang senantiasa melakukan kehendak Bapa di surga dalam setiap segi kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, mengapa hanya di sebelah kanannya yang masuk dalam kerajaannya? Kalau kita lihat itu, nah Tuhan dalam penghakimannya ini akan memisahkan setiap orang, ya, menurut ternyata juga perlakuannya selama hidup. Memang hanya orang yang berada di sebelah kanannya saja yang berhak masuk ke dalam kerajaannya. Jawabannya adalah karena mereka menghidupi dan melakukan apa yang mereka imani. Nah, hal ini terbukti perkataan raja itu yang mengatakan, ya, ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku orang asing, kamu beri aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu melawat aku. Nah, melalui ucapan raja ini, tentu kita bisa simpulkan bahwa orang-orang pilihan yang ada di sebelah kanannya itu adalah orang-orang yang melakukan atau memiliki kepedulian dan kasih yang sungguh, yang tulus kepada sesamanya. Imannya kepada Kristus, kasih dari Kristus ada dalam dirinya. Dan yang harus kita ingat juga adalah ketika Tuhan Yesus katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini menunjukkan kata kesatuan, union. Jadi unity. Yesus di dalam kita, kita dalam Tuhan Yesus. Sehingga setiap sikap, perbuatan apa yang kita lakukan itu yang dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui ucapan raja, kita bisa simpulkannya bahwa orang-orang pilihan yang ada di sebelah kanan itu adalah orang-orang yang punya kepedulian sekali lagi dan kasih yang tulus kepada sesamanya. Kasih yang tulus bukan dibuat-buat, Bapak Ibu. Ya, rela berkorban apapun yang dia miliki asalkan menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan melalui ucapan raja ini dapat dengan jelas kita ketahui bahwa sesungguhnya tidak satu pun perbuatan manusia yang tidak Tuhan ketahui. Motivasi kita aja Tuhan tahu kita melakukan apa itu, ya. Jadi apapun yang kita kerjakan, Tuhan tahu. Ayat 34-36, seperti perbuatan menjadi penentu untuk masuk ke dalam kerajaan yang kekal itu. Namun sesungguhnya bukan hanya demikian, ya. Karena untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah bukan saja hanya ditentukan oleh perbuatan, akan tetapi sekali lagi ditentukan oleh iman. Iman yang hidup adalah iman yang berbuah dan berbuat. Sekali lagi ketika kita unity dengan Tuhan, apa yang kita perbuat, ya itu yang berkenan di hadapan Tuhan atau sesuai dengan agendanya Tuhan. Iman kita kepada Tuhan menunjukkan kasih kita yang tulus kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan contoh, ya, Bapak Ibu, pengorbanan sampai mati di kayu salib. Dan itu tidak terkalahkan oleh apapun, oleh orang yang kita cintai sekalipun di dunia ini. Hanya Tuhan yang mau memberikan hidupnya, mati untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang benar tidak akan menghitung-hitung perbuatannya, ya. Di ayat 3-39. Jadi, kalau kita mau lihat ada perbedaan orang benar dan orang yang merasa sebagai orang benar di hadapan Tuhan, ya. Apanya? Apa yang beda? Kalau orang benar adalah orang yang melakukan perbuatan baik dengan sungguh-sungguh sebagai wujud imannya dan tanggung jawabnya sebagai umat pilihan, ya. Dia tidak akan menghitung-hitung, ya. Apa yang dia lakukan? Saya pernah kesaksian, ya Bapak Ibu, ketika saya harus melayani di desa-desa dan saya dihambat dengan surat yang menyatakan tidak boleh saya melakukan itu. Kalau saya melakukan, saya ke desa lagi, saya akan diturunkan. Oh, itu surat itu saya angkat ke Tuhan dan saya bilang, Tuhan, surat ini tidak akan membuat saya tidak melayani Engkau. Tidak akan menghalangi saya untuk melayani. Itu surat itu saya taruh di meja, saya panting di meja dan saya katakan, saya pergi. Tuhan memberkati apa yang ada dalam
tabungan saya selama saya masih bisa pergi dengan pesawat pulang pergi, dan di sana ada obat dan bisa melayani, apalagi anak-anak, menolong anak-anak yang lapar di sana, saya pergi sampai kurang lebih 7 kali, sampai bandara ditutup karena PPSB ya, waktu itu 3 tahun yang lalu ya, akhirnya nggak bisa lagi masuk, ya sudah. Jadi saya bilang, oh berarti Tuhan bilang saya nggak peduli Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena apa? Kasih Tuhan lebih dahsyat dalam hidup saya. Dan motivasi saya sekali lagi menyenangkan hati Tuhan. Di usia saya yang sekian ini yang nggak masuk akal, Tuhan beri kekuatan ekstra. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat, kalau orang yang merasa benar, ada itu orang yang mau melakukan perbuatan baik dengan tujuan apa? Dikenal orang lain. Wow, dia melakukan itu supaya kalau orang Manado bilang, makan puji dia. Nah, dia juga akan mengingat dan menghitung perbuatan baik dan pertolongan yang dia lakukan kepada orang lain. Ya itu. Dan biasanya orang seperti ini milih-milih loh. Dia hanya menolong orang-orang tertentu. Kalau kita lihat kan di ayat 37 itu membuktikan mana orang benar, orang yang menganggap dirinya benar tuh heran mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mereka itu tidak merasa telah melakukan kebaikan kepada Tuhan. Ya. Nah, sementara jawaban orang-orang di sebelah kiri, raja itu adalah, kalau kita lihat ya, Tuhan. Ya, mereka katakan begini, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau. Itu ayat 44. Jawaban ini semakin mempertegas bahwa mereka tidak memiliki kesungguhan dalam melakukan kebaikan kepada sesama. Ya, mereka pikir bahwa untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah cukup hanya mengasihi Tuhan dan orang-orang tertentu. Nah, itulah orang yang tidak hidup dalam Tuhan, sungguh-sungguh yang tidak unity dengan Tuhan. Dia nggak merasakan, dia tidak mengalami, itu hanya teori. Nah, dan penekanan Tuhan yang di ayat 40, mengasihi orang hina berarti mengasihi dia. Wow, kita lihat jawaban Yesus sebagai orang-orang benar itu adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang daripadaku, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Sementara untuk orang-orang berdosa itu Tuhan akan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Maka dengan itu kan orang berdosa akan menerima hukuman, yaitu masuk ke tempat siksaan yang kekal. Sementara orang benar akan menerima upah, yaitu tinggal di dalam hidup yang kekal. Nah, itu perbedaan yang sangat menyeluruh yang sudah Tuhan bilang. Yang satu mati tapi dia hidup lagi dalam penyiksaan, sementara yang satu mati tapi dia hidup di dalam kekekalan. Nah, apa yang bisa kita terapkan, apa yang dikasih Tuhan? Siapakah orang hina itu? Nah, jadi kita sudah lihat ya dalam dialog tadi, Yesus menggambarkan bahwa sesuai dengan konteks Yahudi ya, waktu itu yang orang hina adalah orang-orang yang terpinggirkan dan mereka tertindas, mereka tersiksa, yang haknya sebagai manusia tidak diperoleh karena diperbudak orang lain. Nah, tentu kondisi hidup ini membuat mereka menderita kelaparan, haus, tidak memiliki pakaian, penyakit, dan bahkan terkurung dalam penjara. Nah, Yesus tidak mencantumkan orang yang menderita karena kemalasan dan kebodohannya, melainkan mereka yang menjadi korban para penguasa ketika itu. Nah, Bapak Ibu, dan bagi kita harus mengerti untuk apa Yesus datang ke dalam dunia ini.
Kita harus benar-benar memahami bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua manusia, termasuk orang yang hina dan tertindas. Ya, bahkan kita tahu di dalam Alkitab Yesus lebih sering berada bersama-sama dengan orang-orang yang dianggap sebagai orang-orang yang najis, yang hina, nggak diperhitungkan. Yesus menganggap bahwa mereka adalah bagian dari sesama yang memiliki hak untuk apa? Untuk hidup merdeka serta mendapat kasih sayang atau keselamatan. Nah, kita juga sebagai umatnya, kalau kita merasa sudah dipilih, sudah menjadi satu dengan Tuhan Yesus, unity dengan Tuhan, mari kita memiliki kasih yang tulus, peduli dengan semua orang yang mengalami penindasan. Kasih kita rela berkorban, bukan mengorbankan, dan memiliki kepekaan. Ya, Bapak Ibu, kita datang pada satu kesimpulan. Nah, berarti untuk duduk dalam kerajaan Allah memang tidak ditentukan oleh perbuatan kita. Namun tanpa perbuatan yang baik dan benar mustahil kita menjadi bagian dalam kerajaan Tuhan. Ya, iman yang benar adalah iman yang mau mewujudkan apa yang dipercaya dalam kehidupannya. Kita percaya Yesus yang sudah mati untuk kita. Kita percaya Yesus yang bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan kita. Dan Yesus bukan hanya ingin kita diselamatkan, orang lain, orang sekitar kita. Ketika kita menghadapi, menolong orang-orang yang lemah itu, kita melakukan kehendak Bapa kita di surga, dan tidak mustahil orang-orang ini akan melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa kita di surga. Dan ada saatnya Tuhan akan memakai kita untuk melayani orang-orang itu, membawa mereka kepada Tuhan. Saya mengalami hal ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya cuma minta Tuhan, ketika saya pelayanan kemanapun, satu hal yang saya inginkan, biarlah Tuhan beri saya jiwa untuk dilayani. Dan saya nggak nyangka tiba-tiba Tuhan kasih orang yang udah siap dilayani. Hanya sedikit apa yang kita sampaikan tentang Tuhan Yesus. Kita tantang dia terima Yesus, dia terima. Dia diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di tempat-tempat yang tersulit sekalipun. Asalkan motivasi kita mengasihi mereka, menolong mereka. Wow, orang-orang yang hina ini Tuhan sudah siapkan untuk kita layani, untuk bawa jiwanya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, jadi cara kita melakukan hendak Bapa di dalam Matius 25:40 ini, kalau kita dengar sekali lagi, kita ulang lagi bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudaraku, itu Tuhan bilang, Tuhan Yesus bilangnya saudaraku. Berarti ayat ini kan memahami bahwa kita melayani adalah memberikan diri untuk menjadi berkat bagi orang lain. Orang yang dalam kekurangan. Dan mari kita lihat juga Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada beberapa pendapat para ahli ya, Matthew Henry. Dia katakan ya di dalam bacaan ini bahwa jalannya penghakiman terakhir, tentang berlangsungnya penghakiman terakhir pada hari yang mulia itu, dia katakan bahwa ini bukan iman teori, bukan, ini kenyataan. Ya, bukan iman teori atau bagian dari sesuatu yang hanya tertulis, tapi ini justru bagian yang mengakhiri rangkaian nubuat ajaran Tuhan Yesus tentang kedatangannya dan penghakiman akhir. Saya pernah katakan, saya pernah khotbah ini juga, dan saya katakan, saya bercanda gini, ya Tuhan, ternyata tiket masuk surga salah satunya adalah memberi makan orang miskin. Dan saya sebagai dokter, saat itu saya memang melayani anak-anak yang miskin, anak-anak di desa-desa terpencil, memberi makan mereka yang betul-betul lapar. Gara-gara lapar mereka menjadi status gizi buruk dan stunting ya. Kalau status gizi buruk itu kronik, bisa berupa akut sudah menjadi status gizi karena kekurangan makanan. Tapi kalau stunting itu bisa berupa kronik tuh mengalami kekurangan zat gizi selama 1000 hari
pertama kehidupan atau dalam masa golden period. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca sekali lagi, bagaimana memberi. Tuhan katakan kepada saudara, berarti itu saudara Yesus. Ya, kita memberi kepada Yesus. Apa yang bisa kita berikan? Ya, paling awal mungkin perhatian, apalagi bisa sampai menolong, atau memberikan sesuatu yang kita miliki, harta dan lain-lain ya. Terutama bagi orang yang hina, yang miskin. Kita melakukan Tuhan. Hati Tuhan ada dalam hati kita ya. Nah, ada satu lagi tokoh yang sangat berpengaruh ya. Namanya Winston Churchill. Dia merupakan PM Inggris pada masa 1940-1945. Nah, Winston merumuskan ajaran tentang kepedulian dengan pernyataan, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Wow, kita hidup dengan apa yang kita dapatkan. Tetapi kita menciptakan kehidupan dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Ada satu lagi kesaksian Bapak Ibu. Saya akan kirim lewat WhatsApp ya. Bagaimana saya baru baca tadi. Heran kok Tuhan kasih ya waktunya ya. Seorang kakek 74 tahun di Tiongkok. Dia bekerja sebagai penarik beca. Dan ketika sudah 74 tahun dia itu merasa sekali badannya sakit. Dan dia sudah merasa sudah tua, sudah tidak kuat lagi. Dia kembali ke desanya. Ketika dia kembali ke desanya, dia kaget. Ternyata di sana ada ratusan, banyak sekali anak-anak yang nggak sekolah. Apa yang dia perbuat? Dia balik lagi ke kota. Dan dia bekerja. Kali ini dia tidak menjadi tukang becak lagi karena sudah tidak mampu untuk mengayuh becak. Dan dia menjadi apa? Dia menjadi seorang tukang parkir. Dan dia bekerja kurang lebih 4. Ya, Bapak Ibu, sesudah 4 tahun dia balik lagi ke Tiongkok, ke desanya itu. Semua yang dia dapat selama bertahun-tahun, kurang lebih 800 juta rupiah, dia berikan untuk anak-anak supaya bisa sekolah. Nah, ini saya diberikan oleh seorang sahabat. Kesaksian ini yang memberikan kesaksian adalah Hik Andy. Hik Andy yang pernah mewawancarai saya di dalam tayangannya Hik Andy tepat di saat hari pertama PSB tanggal 20 Maret 2019. Dan di saat itu harusnya ditonton oleh banyak orang, tapi karena PSB nggak boleh ada yang nonton. Jadi saya pergi sendiri. Dan beberapa ada 3 orang kami yang diwawancara. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi ke cerita tadi, ketika Bapak Ibu dia memberikan uang itu kepada anak untuk sekolah, saya nangis. Saya nangis, ya Tuhan, kok Tuhan kasih ini kepada saya? Saya seorang dosen, saya seorang guru. Saya melayani mahasiswa selama 35 tahun menjadi guru. Memang pernah ada satu saat saya mengatakan begini, ya Tuhan, saya 35 tahun menjadi seorang dosen. Dan sebagai seorang dokter ahli, karena cuma tugas saya lebih banyak dosen, apa yang saya miliki saat ini, mungkin kata orang, nggak ada apa-apa. Secara materi, anak saya pun sampai pernah mengatakan hal itu. Kami berdua, suami istri, hanya pergi lebih banyak waktu kami melayani Tuhan di desa-desa. Ketika saya melayani anak-anak ini juga, gaji dosen tentu beda dengan gaji seorang profesi kalau saya praktek. Tapi waktu baca ini, saya percaya Tuhan memberi saya kesempatan untuk apa? Untuk melayani dia sebagai guru bertahun-tahun. Dan saya bangga. Tuhan ingatkan saya. Kesempatan anak-anak ini nantinya akan menjadi dokter dan mereka akan ke pelosok-pelosok Indonesia. Saya doakan juga mereka. Saya selalu memberikan motivasi.
supaya mereka mau melayani masyarakat, gitu, melayani Tuhan, melayani orang-orang sakit, orang miskin di desa-desa, sama dengan melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya kasih contoh. Ini pelayanan saya di Mentawai. Ini anak yang gizi buruk, ya. Untuk mencapai ke daerah ini saya harus melewati lautan juga. Kemudian ini masih ya di sana, di salah satu di pengungsian, ini anak-anak gizi buruk ada 350-an ya. Dan ketika itu saya harus melayani 13 desa. Nah, ini ya Bapak Ibu, memberi mereka makan. Ini masih pemeriksaan dulu ya. Jadi dia masih di daerah Mentawai ya. Nah, kira-kira kalau saya pergi Bapak Ibu yang seperti ini ya, naik kapal dan harus loncat. Itu zaman saya masih muda. Itu ya, tahun 2007. Lalu ini lautan, lihat Bapak Ibu di tengah ombak panas, panas terik. Udah, karena ini panggilan jiwa, saya tidak pernah merasakan ini menghambat saya, tidak. Dan